Timothy Ronald dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan kripto. Kita lihat orang-orang kaya bener, Mas. Itu nggak akan mau buka, mohon maaf ya, pelatihan untuk jadi kaya. Ngapain dia buka? Sang pangeran kripto akhirnya resmi dilaporkan ke polisi. Kalau dia tidak berhasil menerapkan teori tersebut, ya bukan salah dosennya dong, dan itu perbuatan pidana oleh dosennya. Kembali lagi ke channel gua Tunggawi Sesa. Nah guys, kali ini guys ada breaking news banget guys. Dunia kripto Indonesia lagi berdarah guys. Tapi bukan chartnya yang merah, melainkan reputasi influencernya guys. Nah, Timothy Ronald guys, sosok di balik akademi kripto dilaporkan ke pihak berwajib guys. Nah ini tuduhannya berat guys, bayangin. Dugaan penipuan senilai 2,5 M guys. Nah, korban ngerasa dijanjikan keuntungan manis, tapi realitanya malah boncos dan duit nggak balik guys. Nah ini beneran rakpul atau cuma salah paham bisnis ya guys ya. Kita bakal lihat fakta-faktanya yang ada di laporan polisinya guys. Buat kalian member atau fansnya wajib nonton ini biar paham guys. Yuk, kita tonton guys. Timothy Ronald dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan kripto. Ini beneran nih. Setelah ditelusuri, Kabid Humas Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan ini pertama kali mencuat dari akun Instagram @skyholic888. Ia menyebutkan bahwa laporan tersebut dibuat oleh sejumlah member Akademi Kripto, sebuah komunitas kripto yang didirikan oleh Timothy Ronald bersama rekannya, Kali Masada. Ceritanya bermula pada Januari 2024. Para member disebut mendapat sinyal untuk membeli koin Manta dengan janji potensi kenaikan 300 hingga 500%. Namun, setelah korban melakukan pembelian sebesar 3 miliar rupiah, harga koin Manta justru anjlok hingga minus 90%. Melalui akun Skyholic888, korban mengklaim sekitar 3.500 orang mengalami kerugian dengan estimasi total kerugian lebih dari 200 miliar rupiah. Kita akan lihat laporan ini akan bagaimana. Bagaimana menurutmu? Jadi sekali lagi, seseorang yang mengikuti pendidikan kelas, apakah itu pendidikan saham atau apapun, kalau dia tidak berhasil menerapkan teori tersebut, ya bukan salah dosennya dong, dan itu perbuatan pidana oleh dosennya. Bahkan sebaliknya, banyak orang tidak sama sekali tidak pergi ke sekolah, hanya lulus SD, banyak yang jadi konglomerat. Sebagian besar konglomerat Indonesia generasi tua, semuanya, hampir semuanya nggak lulus SMA. Jadi sekali lagi, kalau ada murid yang tidak sukses menerapkan teori-teori di kursus atau di training, sehingga dia tidak untung dalam suatu transaksi, misalnya transaksi saham atau transaksi Bitcoin, itu bukan suatu perbuatan pidana oleh dosennya. Kalau itu perbuatan pidana, maka seluruh dosennya atau banyak benar dosen di Indonesia ini bisa jadi tersangka. Salam Hotman Paris yang telah sukses menerapkan teori-teori dari dosen saya, dan sebaliknya saya merasa prihatin terhadap sebagian teman kelas saya yang sampai hari ini tidak punya rumah walaupun kami sama-sama menerima pendidikan yang sama. Salah siapa? Salah dosennya. Timothy Ronald dipolisikan. Jujur, awalnya saya nggak tahu tuh siapa Timothy Ronald. Tapi karena beritanya seliweran terus di FYP dan ternyata memang sedang rame, akhirnya berusaha untuk mengangkat tentang Timothy Ronald dipolisikan ini. Nah, Timothy Ronald ini dipolisikan terkait beberapa pengaduan dari membernya sendiri tentang kripto yang sering diedukasikan oleh Timothy Ronald. Tapi saya nggak akan membahas ini panjang lebar. Ini hanya sekedar contoh di mana ketika ada isu yang sedang rame di media sosial khususnya di TikTok, kalian bisa manfaatkan untuk menarik traffic agar video kalian ini bisa FYP. Seperti pemberitaan tentang Timothy Ronald dipolisikan. Kita lihat orang-orang kaya bener, Mas. Itu nggak akan mau buka, mohon maaf ya, pelatihan untuk jadi kaya. Ngapain dia buka? Emang apa urusannya dengan dunia? Yang buka siapa, Mas? Yang investasi. Yang masih perlu duit. Jadi kan gini, kalau memang dia mau buat sesuatu pelatihan, mungkin dia untuk nolong orang, bukan pelatihan berbayar. Iya. Jadi artinya kalau aku masih terus kemudian bikin terus kemudian kajian berbayar, misalnya, ya memang kan aku perlu uang, gitu. Karena lu kencing belum lurus, ya. Timothy Ronald dipolisikan.
Jujur, awalnya saya nggak tahu tuh siapa Timothy Ronald. Tapi karena beritanya seliweran terus di FYP dan ternyata memang sedang rame, akhirnya saya berusaha untuk mengangkat tentang Timothy Ronald dipolisikan ini. Nah, Timothy Ronald ini dipolisikan terkait beberapa pengaduan dari membernya sendiri tentang kripto yang sering diedukasi oleh Timothy Ronald. Tapi saya nggak akan membahas ini panjang lebar. Ini hanya sekedar contoh di mana ketika ada isu yang sedang ramai di media sosial, khususnya di TikTok. Aku ingin kasih tahu kalian kalau aku jual produk penumbuh brewok yang sangat ampuh banget. Kalau kalian mau tahu produknya, bisa langsung aja cek di keranjang kuning. Wah, ini bikin kaget sih. Kabar heboh datang dari dunia kripto. Si Raja Kripto, Timothy Ronald, resmi dilaporkan atas dugaan penipuan investasi. Saya kutip dari Kompas.com 11 Januari, Polda Metro Jaya mengkonfirmasi adanya laporan dari member Akademi Kripto. Modusnya ngajak investasi di aset tertentu, tapi ujung-ujungnya cuma buat keuntungan pribadi. Gak main-main sih, korbannya diklaim mencapai 3.500 orang. Wah, ini sih banyak banget dan nilainya mencapai 200 miliar rupiah. Dan sekarang ini masih dalam penyelidikan polisi. Nah, menurut kalian gimana tentang berita ini? Coba komentar di kolom komentar. Iya, ini nih berita tentang Timothy Ronald nih. Timothy Ronald ini dilaporkan oleh beberapa peserta yang ikut di kelas digitalnya dia. Di kelas kripto ya. Kripto. Gak paham sih? Kamu paham? Timothy akhirnya dilaporkan ke polisi dugaan kasus penipuan kripto oleh member-member kelasnya yang merasa dirugikan. Tapi permasalahannya memangnya bisa? Jadi berawal dari unggahan akun Skyholic 888 yang memperlihatkan laporan polisi terkait dugaan penipuan investasi trading mata uang kripto. Dalam laporan tersebut, pihak terlapor disebutkan adalah Timothy Ronald dan Kali Masada. Laporan ini dilayangkan atas dugaan pelanggaran UU ITE serta sejumlah pasal lain yang berkaitan dengan transaksi dan transfer dana, termasuk ketentuan dalam KUHP. Kronologi laporan bermula ketika pelapor mengaku dijanjikan keuntungan besar, yakni kenaikan harga koin Manta sebesar 300 hingga 500%. Atas janji tersebut, pelapor kemudian memutuskan untuk membeli koin Manta dengan nilai investasi mencapai 3 miliar rupiah. Namun kenyataannya, harga koin Manta justru mengalami penurunan drastis hingga minus 90%, yang membuat pelapor mengalami kerugian besar. Merasa dirugikan dan tertipu, pelapor akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum, dan mengajak semua para member yang rugi atau merasa tertipu oleh Timothy Ronald untuk membuat laporan polisi juga. Nah, tapi gue penasaran banget nih, karena gue gak ngerti-ngerti banget tentang kripto ya. Pertanyaannya, apakah dari kerugian koin Manta itu Timothy mendapat keuntungan? Atau apakah Timothy pernah suruh all in di koin Manta? Atau hanya membagi-bagi portofolio agar nggak fokus di satu koin saja? Atau Timothy memang begitu masifnya mempromosikan koin Manta dan akhirnya pada tergiur untuk membeli dengan jumlah besar? Kalau menurut kalian gimana? Guys, Timothy Ronald resmi dilaporin ke polisi. Laporan ini udah dibenerin sama Polda Metro Jaya dan lagi diproses penyidikan. Dugaannya karena kasus penipuan kripto yang dilakuin Timothy sama Kali Masada lewat akademi kriptonya. Di akun medsos @skyholic888 ini jelasin beberapa korban akhirnya berani ngelapor. Katanya sih mereka sempat diancam. Dugaannya peserta di grup Discord Akademi Kripto ini dikasih sinyal atau rekomendasi buat beli token kripto tertentu yang janjinya bakal untung gede. Tapi sayangnya abis pada beli, ini harga tokennya justru turun sampai 90%. Alhasil nyebabin kerugian. Laporan awal disebut satu korban rugi sekitar 3 miliar. Tapi ada klaim lain nyebutin jumlah total korban lebih dari 3.500 orang. Dan total kerugiannya fantastis, sampai sekitar 200 miliar. Coba absen dulu yang pernah main kripto. Gue akan bongkar satu nama, Timothy Ronald. Baru ini Timothy Ronald itu dilaporkan atas kasus penipuan mata uang kripto, memakan korban 3.500 member yang mencapai 200-an miliar. Wow, uangnya sangat fantastis. Tapi ada satu akun anonim yang menarik di sini, Skyholic 888. Dia selalu membongkar, mengkritik narasi dari Timothy Ronald. Sampai dia pernah membongkar kasus investasi di Holywing yang katanya itu hanya 50 miliar. Tapi Timothy Ronald mengaku 200-an miliar. Nah, pertanyaan saya, siapa akun Skyholic ini? Nah, ternyata di dalam beberapa temuan gue, akun Skyholic ini itu terafiliasi dari Indra Ken atau orang Indra Ken-nya sendiri. Coba bayangin di sini, Indra Ken dulu ditangkap di tahun 2022. Akademi Kripto itu berdiri di tahun 2022. Jadi kayak setelah Indra Ken gak ada penggantinya. Gitu loh. Menurut keyakinan gue, ini orang gak bekerja sendiri, ada elit yang mengendalikan itu semua. Siapakah dia?
komen di bawah ini. Sang pangeran kripto akhirnya resmi dilaporkan ke polisi. Kejutan? Buat sebagian orang mungkin iya. Tapi kalau buat gue, ini kayaknya dejavu gitu ya. Timothy Ronald dilaporkan ke polisi, ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan investasi kripto oleh member komunitasnya sendiri, bro. Buat seseorang yang vokal bicara soal itu scam, ini kayaknya sebuah plot twist yang cukup musik pagi gue yang cerah ini gitu ya. By the way, disclaimer dulu ya, gue nggak terlalu paham soal teknis kripto dan gue juga bukan seorang trader. Tapi sebagai milenial yang udah cukup banyak makan pahit manis asam garam, gue ngerasa udah hidup cukup lama buat ngelihat pola-pola yang sama berulang terus-menerus, bro. Nah, kalau tuntutan ini terbukti benar, berarti fix kan, polanya emang cuma berulang. Dari zaman arisan berantai sampai skema Ponzi yang dibungkus MLM, konsepnya nggak pernah berubah, cuma bungkusnya aja yang kelihatan makin canggih. Dulu pamer mobil, sekarang pamer gaya hidup mewah di medsos buat narik orang masuk ke akademi mereka. Secara psikologis, manusia itu emang punya titik lemah ya, pada keserakahan dan rasa takut tertinggal. Begitu ada orang yang jualan mimpi dengan bahasa yang sulit dimengerti, logika kita tuh seakan-akan langsung senyap dan kayak lumpuh sementara gitu. Saran gue, mulai curiga sama orang yang jualan kemudahan saat dunia lagi sulit-sulitnya kayak sekarang ini, itu nggak salah sih bro. Jangan mudah ketipu sama istilah-istilah keren kalau ujung-ujungnya cuma buat bayarin cicilan mobil mereka. Nah, balik lagi nih ke Timothy, kita lihat aja nanti gimana proses hukumnya ya. Semoga kasusnya cepat selesai dan semoga pihak-pihak yang terkait mendapat keputusan yang seadil-adilnya. Gimana menurut lo? Silakan tulis di kolom komentar. Timothy Ronald dikepolisikan. Itu mah yang iri aja kali. Di IG dia masih aktif, di Discord juga dia masih live. Coba lihat sisi positifnya. Dia udah bangun sekolah, udah bantu korban yang banjir. Nggak cuma omong doang, dia udah real gitu. Bantu korban yang banjir. Terus ini mah cuma yang iri aja gitu. Yang kalau lihat orang kaya tuh dia iri karena dia nggak bisa kayak gitu. Buset, gua kaget cok baru buka TikTok dan ngelihat ini. Tahu kalian? Timothy Ronald dilaporkan ke pihak kepolisian diduga penipuan kripto. Emang iya? Gue nggak nyangka cok seorang Timothy Ronald yang untuk motivasi orang-orang. Emang iya? Buset, ngeribet ya. Gue masih nggak nyangka cok. Gue masih nggak nyangka seorang Timothy Ronald kasus penipuan kripto. Gue nggak nyangka cok. Emang iya cok? Emang iya? Kalau lu tahu, bantu komen-komen lah. Gue baru bangun tidur cok ngeliat ini, baru buka TikTok. Timothy Ronald dilaporkan ke pihak kepolisian. Buset, gue nggak nyangka. Gak nyangka. Kalau kalian tahu, bantu komen dan bantulah informasi selanjutnya. Mereka sedang perang. Iya, ini disampaikan langsung oleh yang punya akun ini. Ini yang lagi rame sekarang ya. Nggak tahu masalah mereka nih apa gitu kan. Yang jelas kalau aku baca-baca itu di akun kini, dia tuh kasihan kepada orang-orang yang ikut-ikutan ingin kaya instan dari market ini. Seperti kita tahu kan, Timothy Ronald dan Sully ini kan bidang mereka ini adalah kripto. Mereka tuh kaya dari uang segini bisa jadi segini. Akhirnya orang-orang yang miskin tuh mau juga ikut-ikutan kaya instan dalam waktu singkat. Akhirnya banyak yang FOMO. Seperti yang kita tahu kan, banyak sekali yang ikut-ikutan terjun ke market. Otodidak aja gitu, tanpa ada dasar, tanpa belajar gitu. Akhirnya rugi. Dan aku ini juga menyinggung kelas-kelas mereka ini. Katanya ada yang udah masuk mahal-mahal, tahu sekali udah masuk bukannya untung malah bangkrut. Apakah itu benar atau tidak? Ya kita nggak tahu juga. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah dibalik akun ini akan berhasil menumbangkan seorang Timothy Ronald dan Sully? Apakah bisa? Seperti kita tahu kan, mereka kan banyak uang sekali dan berkuasa, dan teman-teman mereka ini orang-orang besar gitu. Cuma katanya yang punya akun ini mau bergerak di bawah tanah istilahnya gitu. Gimana menurut kalian bro? Apakah ini akhir dari era Raja Kripto Timothy Ronald bro? Atau dia bakal ngebuktiin kalau dia nggak bersalah dan cuma FUD bro? Fear, uncertainty, and doubt bro. Nah ini